Saya punya teman orang Cina, namanya Ahmad. Mungkin dia sudah lulus dari Universitas Islam Madinah. Saya pergi ke kamarnya. Ahmad ini seorang Cina ya, dan dia benar-benar Cina, benar-benar cipit maksudnya, Cina. Dan dia orangnya selalu tersenyum. Ini yang saya heran dari dia. Kebetulan dia tinggal sama teman saya orang Libya. Saya sering kunjungi teman saya orang Libya tersebut. Kadang-kadang saya tidur di situ bersama teman saya orang Libya ya. Ya karena istri saya di Indonesia ya, waktu itu. Saya masih S1. Ya terkadang tidur sama orang Libya akhirnya. Yang jenggotnya panjang segini. Nggak ada teman, kadang-kadang cari teman, tidur sama dia. Orang Ahmad ini luar biasa. Dia sederhana aja. Dia bangun mungkin, saya rasa saya dengar dia bangun kira-kira mungkin cuma 20 menit sebelum azan subuh, dia sholat witir, kemudian dia pergi ke masjid. Tapi dia selalu tersenyum. Teman-temannya datang, suruh dia masakin, dia masakin. Dia bantu teman-temannya. Selalu begitu. Orang senang main di kamar dia. Suatu saat saya tanya sama dia, saya bilang, Ahmad, ente kok senyum-senyum terus ente? Ente punya istri? Punya. Di mana? Di Cina. Maksudnya kok tidak mikir, tidak pusing mikir istri? Dia santai, tenang, maksudnya bahagia. Saya tanya, Ahmad, kenapa kau bisa senyum-senyum terus? Saya masih ingat, saya masih mungkin tahun ketiga atau tahun kedua di S1, tahun ketiga di Madinah mungkin. Maka dia berkata, kata dia Firanda, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Ya, kalau kau memiliki hati yang qanaah, sebenarnya kau dan raja sama saja. Raja ingin apa sih? Raja beli ini, beli anu. Presiden beli ini, beli anu. Orang-orang kaya beli ini, beli anu. Apa? Dia ingin bahagia. Belum tentu setelah mereka beli itu semua belum tentu bahagia, belum tentu. Kenapa? Tidak ada qanaah. Kalau dia tidak qanaah, kapan dia bahagia? Anda yang mungkin punya rumah masih kontrakan, apakah tidak boleh bahagia? Boleh. Boleh bahagia tidak? Boleh. Kapan jika Anda memiliki qanaah? Kalau Anda enggak punya qanaah, enggak akan bahagia meskipun punya dunia ini, tidak akan qanaah. Oleh karena yang mengatur hati Anda adalah Anda. Artinya Anda minta kepada Allah agar diberi sifat qanaah. Kalau Anda qanaah, dan terutama istri, karena terkadang Anda qanaah, istri enggak qanaah. Maka istri dilatih, dia ingat, suruh lihat ke bawah. Suruh lihat bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana rumahnya sangat sempit. Kalau Anda pergi ke kota Madinah sekarang, antum lihat kuburan Nabi SAW. Kuburan Nabi itu adalah rumah Nabi dan didinding dengan 3 tembok atau 4 tembok. Berarti rumah Nabi aslinya sangat apa? Sangat kecil. Yang sekarang saja kecil. Itu pun rumah Nabi sudah ditinding dengan 4 tembok. Supaya orang tidak pergi ke situ beribadah di situ. Didinding oleh para ulama sampai 4 tembok. Ya, bahkan disebutkan rumah Nabi kalau seorang tangannya diangkat ke atas mengenai apa? Lotengnya atau namanya pelepah kormanya Rasulullah SAW. Atapnya cuma pendek. Agar kita tahu bahwasanya ya Nabi kita yang sangat mulia hidupnya sangat sederhana. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya harus memiliki sifat qanaah dan kita tanamkan pada diri kita dan juga pada istri kita dan anak-anak kita. Ajak anak-anak melihat kondisi orang-orang yang susah. Ajak mereka. Lihat tuh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, masih ada nggak di Jakarta? Sudah nggak ada ya? Yang di pinggir-pinggir sungai masih ada nggak? Masih ada? Masih banyak. Pergi ke kontrakan orang-orang kerja di pabrik tuh, lihat kontrakannya kayak gitu. Masih ada nggak? Masih banyak. Ya, ente mau jadi maksud saya ya, bahagia nggak mesti kaya. Antum kira orang kaya belum tentu bahagia daripada antum. Orang kaya sakit atau tidak? Waktunya sakitnya juga sakit. Apakah hanya orang miskin yang mencret? Orang kaya juga pernah mencret. Antum kira, yang penting antum bahagia. Bagaimana antum memanage diri antum agar antum bahagia? Maka harus ada sifat qanaah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata suatu perkataan yang indah, dia mengatakan, "Ma yaf'alu a'da'u bi jannati fi qalbi." Kata Ibnu Taimiyah, apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, surgaku di hatiku. Mau di penjara enggak jadi masalah, kata Ibnu Taimiyah. Mau dihina-hina, dikafir-kafirkan tidak peduli. Kenapa? Hatinya di mana? Ya, surganya di hatinya. Maka silakan bekerja yang baik. Tapi jangan lupa sisihkan waktu untuk baca Quran. Sisihkan waktu untuk salat witir. Saya tidak suruh antum untuk salat witir, salat malam seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan antum salat tarawih berapa rakaat? 23 rakaat 7 menit. Iya. Tidak mungkin antum 11 rakaat 20 menit lah. Masuk akal ya. Kalau antum sudah selesai Ramadan, mungkin tidak seperti Ramadan, wajar. Ramadan kondisi lain. Tapi jangan tinggalkan salat malam meskipun 3 rakaat. Jangan tinggalkan salat malam meskipun 1 rakaat. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Anda kira sama orang yang bangun langsung subuh, salat,
Itu pun dia bahagia. Dia langsung bangun subuh, langsung sholat jamaah, kemudian kerja. Itu pun dia bahagia. Allah akan berikan kebahagiaan. Bagaimana lagi orang yang berkorban menyisihkan waktu 15 menit sebelum subuh dia bangun, dia sholat 1 rakaat atau 3 rakaat. 1 rakaat saja. Kemudian setelah 1 rakaat dia berzikir, dia beristighfar, berdoa kepada Allah. Orang ini bahagia. Saya ingin tahu sama antum. Antum mungkin banyak di antara antum di siang hari tidak diizinkan sholat duha. Iya. Siapa yang diizinkan boleh sholat duha, minta sama pimpinan sholat 2 rakaat? Ada yang diizinkan enggak? Yang diizinkan coba angkat tangan, saya ingin tahu. Oh, cuma sedikit ya. Yang diizinkan. Istirahat. Istirahat berapa menit? Wah, 10 menit. Pas kalau mau sholat duha ya. Mungkin mau jajan ya. Yang lainnya ya. Ya, artinya sesekali sholat duha ya. Ya. Itu kebahagiaan. Sholat duha 2 rakaat meskipun cuma 3 menit itu apa? Kebahagiaan. Jadi antum sekarang atur diri antum agar bisa bahagia. Kerja tetap kerja, rezeki tetap rezeki, makan tetap makan, waktunya tidur, waktunya ketemu istri, waktunya ngurus anak-anak. Yang berbeda adalah antum ingat Allah atau tidak. Barang siapa yang berkorban untuk mengingat Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia. Ya. Contohnya baca Quran. Jadi waktu diatur lah, waktu diatur. Misalnya antum kebanyakan naik motor ya. Kebanyakan naik motor. Naik motor kalau dengar ceramah atau dengar pakai earphone bahaya atau tidak? Bahaya. Oh, kalau gitu jangan. Kalau tidak bahaya, antum dengar ngaji. Ya, saya, subhanallah, bahagia kalau kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Ini semua cita-cita orang soleh. Ingin dapat apa? Husnul khatimah. Yang kita khawatirkan kalau mendapatkan apa? Su'ul khatimah. Waktu berjalan, tiba-tiba nanti antum sudah tua, tiba-tiba antum pensiun. Ya, waktu kalau tidak isi sejak sekarang, nanti yang ada hanyalah penyesalan. Oleh karenanya, inti pengajian ini maksud saya silahkan kerja-kerja, waktu kerja serius, amanah supaya makannya halal, namun jangan lupa untuk juga baca Quran, untuk salat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum bisa bahagia ya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu alam bisawab.